Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah yang akan menyampaikan kuliah subuh Ustaz Firdaus Subukhi. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan mari sama-sama kita simak apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan ilmu buat kita. Dan mari sama-sama kita simak kepada Ustaz Firdaus Subukhi. Kami persilakan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali telah memberikan nikmat kepada kita untuk sama-sama kita semua di bulan Ramadan yang berkah ini memasuki rumah Allah untuk sama-sama kita beribadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat-umatnya yang senantiasa berusaha untuk patuh dan taat kepada ajaran-ajarannya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tidak terasa waktu begitu cepat. Sebelum masuk Ramadan, orang Islam yang beriman kepada Allah sangat merindukannya akan kedatangannya. Dan setelah datang, kita melaksanakannya dengan penuh keimanan kepada Allah dan ihtisab kepadanya. Justru sekarang ini sudah juga masuk Ramadan, puasa kita kepada hari yang kelima, alhamdulillah. Tidak terasa waktu begitu cepat. Yang kita tunggu-tunggu datang dan kita laksanakan sudah hari kelima. Dan mudah-mudahan dengan hari kelima ini merupakan modal untuk kita terus dan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita sampai kepada akhir Ramadan nanti dengan membawa pulang, yaitu menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa insyaallah. Oleh karena itu, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Apa kabar gembiranya? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 35.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azimah. Allah akan sediakan bagi mereka yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, yaitu ampunan, magfirah, dan pahala yang sangat besar. Ini janji Allah. Dan siapakah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang berpuasanya karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Bukan karena dia puasa ikut-ikutan. Bukan karena tidak enak kalau tetangga puasa, saya tidak puasa. Saudara kita puasa, saya tidak puasa. Mertua puasa, saya tidak puasa. Enggak enak. Jadi merasa diri tidak enak, tidak tenang kalau dia nggak ikut-ikut puasa atau sholat tarawih. Ini niatnya bukan karena Allah, bukan karena iman. Maka orang ini tidak dapat kabar gembira dari Allah. Dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga tidak mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman untuk melaksanakan tugas amanah dari Allah, yaitu ibadah siam, ibadah puasa ini. Kita hafal semua ayatnya. Makanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, tidak. Karena banyak orang Islam tetapi mereka tidak berpuasa, bahkan tidak sholat. Mereka tidak terpanggil orang Islam ini. Apalagi ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhan nas ini beda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas ini sifatnya makiyah, turun di kota Mekah qabla, sebelum hijrah ke Madinah. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembleng umatnya 13 tahun tentang tauhid, mengajak umat kembali kepada tauhid. Allah menyeru kepada semua yang namanya manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu di kota Mekah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Pada saat itu manusia belum benar-benar beribadah 100% kepada Allah, belum mentauhidkan Allah, masih melakukan penyembahan selain kepada Allah. Maka dipanggil, yang namanya manusia terpanggil ini. Tapi ketika manusia sudah beriman kepada Allah, sudah mengakui Allah sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, mereka meyakini la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang inilah yang meyakini terpanggil dengan kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini pilihan Allah, manusia pilihan. Maka kabar gembira diberikan pada mereka, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Kalau kita bicara masalah Ramadan, pasti kita bicara masalah puasa. Pasti kita bicara masalah qiyamul lail atau salat tarawih. Pasti kita bicara masalah 10 hari terakhir, yaitu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal Lailatul Qadar. Dan ketiga macam inilah yang mengangkat derajat kita apabila sudah sampai kepada 10 hari terakhir, kita istiqomah nanti
menghidupkan malam Lailatul Qadar, entah itikaf, baca Quran, baca segala macam zikir kepada Allah, beribadah banyak di situ sampai selesai, maka kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi dan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau selesai salat Idul Fitri, beliau ini berteriak, "Ya ayuhan nas, para manusia, kalian beruntung. Kalian beruntung. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kalian sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah karena iman kepadanya dan mengharapkan pahala saja kepadanya." Kemudian beliau berteriak lagi, "Wahai manusia, kalian rugi. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kalian nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Karena memang menurut Ali bin Abi Thalib, suksesnya seseorang selama sebulan dia beribadah di bulan Ramadan, puasanya, baca Qur'annya, sholat tarawih dan amal-amal yang lainnya, keluar dari Ramadan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang yang sukses berhasil dalam Ramadan, dan dia menjadi orang insya Allah yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sekali Rasulullah mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, pahala dari Allah, bukan pahala manusia, bukan pujian dari manusia, enggak perlu pujian manusia, pahala, bantuan dari manusia, semuanya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu. Kemudian, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ini pun Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu. "Man qama lailatan qadarin khairu min alfi syahrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam 10 hari terakhir Lailatul Qadar ini dengan iman, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. 11 bulan kita melakukan maksiat, melakukan dosa, kelalaian kita kepada Allah. Banyak begitu dosa yang kita lakukan. Kita harus akui jujur. Dosa dengan mata melihat maksiat, telinga mendengarkan yang tidak baik, lisan menggibah, memfitnah dan sebagainya. Ini sering kita lakukan. Tangan kita sering mengambil barang yang bukan hak kita, kaki kita melangkah ke tempat yang bukan semestinya, yang Allah ridho. 11 bulan kita berbuat dosa banyak. Datang 1 bulan disebut syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. 1 bulan, 11 bulan dosa kita habis, gugur, lebur. Kenapa? Di dalam Ramadan itulah bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan berkah. Maka rugi bagi siapa saja umat Islam yang dipanjangkan umurnya sampai Ramadan dia nggak puasa, atau dia berpuasa tapi nggak sholat. Ada nggak Pak begitu Pak? Puasa tapi nggak sholat. Banyak. Kita katakan orang yang puasa tapi nggak sholat seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Coba Bapak dandan deh pakai jas rapi, ya pakai peci, pakai kacamata, wah, tapi nggak pakai celana. Berani nggak jalan keluar? Apa dibilang Pak? Mana orang sarapnya? Inilah orang yang puasa nggak sholat. Ya lebih parah, puasa kagak, sholat kagak, ngaku Islam. Lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Apa kata Rasulullah? "Man adraka Ramadana summa kharaja wa lam yughfar lahu."
barang siapa yang menemui Ramadan, disampaikan umur sampai Ramadan, kemudian Ramadan selesai, orang ini nggak dapat ampunan dari Allah, ba'adallah finnar, maka Allah akan jauh kepada orang ini dan dia ditempatkan di neraka. Na'udzubillah. Ini orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Dikasih umur sampai Ramadan, dia nggak laksanakan perintah Allah. Atau dia puasa, dia sholat tarawih, dia baca Quran, dia segala macam amal ibadah selama Ramadan dilakukan, tapi keluar Ramadan tidak dapat ampunan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kebaikan Ramadan. Man hurima khairuha hurima faqad hurima. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang terhalang dari kebaikan, keberkahan Ramadan, sungguh orang ini terhalang dari kebaikan. Dia lakukan semua. Kenapa tidak diampuni oleh Allah dosanya? Karena dia berpuasa, dia sholat tarawih, baca Quran sebagainya, tapi semua itu dirusak oleh amal-amal dia sendiri. Maka dalam satu riwayat ada 5 perkara yang dapat merusak puasa. Yang pertama al-kadzib, pendusta, atau orang ini suka berdosa, berdusta. Luar Ramadan dia suka bohong, masuk Ramadan gak hilang bohongnya. Bohong terus dia tiap hari. Dagang gak pernah jujur. Masuk Ramadan begitu pula gak jujur. Ini tukang bohong ini merusak puasanya. Kemudian yang kedua al-ghibah, suka menggibah saudaranya. Bapak habis sholat subuh nih sekarang nih, pulang, temannya bilang sih itu nggak sholat kok. Iya emang dia begitu, dia nggak pernah sholat. Nah, ghibah. Kata Rasulullah, tanpa sadar kita sudah mentransfer pahala sholat subuh kita kepada orang itu, hilang pahala kita. Ini bahaya ghibah. Puasa kita rusak dengan lisan kita yang gak sadar, kita lakukan ini, menghapus daripada pahala puasa. Jadi jaga lisan ini. Orang mau ngomong apa silakan, terserah. Padahal ringan diucapkan itu. Si Fulan gak pernah sholat tarawih. Iya memang begitu dia sih. Ya. Jangan kita ikutin orang itu. Si Fulan, ya, kita bicarakan. Ini ghibah, hati-hati. Yang kedua, namimah, suka ngadu domba. Si A sama si B lagi nggak nanya nih, datang pihak ketiga mengkompor-komporin. Si A sama si B datang ke si A, si B memang begitu. Orangnya kemarin kamu jelek-jelekin. Datang ke si A memang begitu, berantem dia gara-gara kita. Ini namimah, merusak puasa kita. Bahkan dalam hadis lain dikatakan siksa yang paling berat azab kubur gara-gara namimah dan ghibah. Hati-hati. Bahkan satu lagi, hati-hati ini laki-laki khususnya, orang yang mendapatkan azab kubur, yang begitu pedih azabnya itu belum di akhirat, baru di kubur. Dia azab dia. Rasulullah ketika bersama sahabat melewati 2 kuburan, Rasulullah turun dari kendaraannya, yaitu keledai. Kemudian Rasulullah menghampiri 2 kuburan ini, mengambil pelepah korma, kemudian ditaburi di kuburan itu. Selama masih basah, dia berdoa kepada Allah, diampuni dosanya, diringankan siksa kuburnya. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Siapa kedua orang yang dikubur ini? Si Fulan bin Fulan. Kenapa ya Rasulullah? Aku diperlihatkan oleh Allah 2 orang ini lagi disiksa oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa mendengar jeritannya kecuali binatang. Manusia nggak bisa dengar. Kalau dengar pingsan manusia. Cuman aku diberikan oleh Allah keluar biasa, kelebihan, bisa melihat. Kamu nggak bisa melihat. Itu Rasulullah. Apa dosanya? Dosanya berat? Tidak. Dia tidak syirik. Dia tidak melakukan sesuatu. Dia ibadah, sholat. Cuman dosanya
dia kalau buang air kecil nggak pernah istinja, atau cipratan dari air kencing itu mengenai bajunya, kainnya, sehingga dia bawa sholat tidak sadar. Maka kalau kita buang air kecil Pak, hati-hati percikan airnya itu jangan sampai ya mengenai daripada tubuh kita atau kain kita buat sholat. Ini akan mendapat azab kubur. Hati-hati. Apalagi para supir-supir tuh. Di sini ada supir gak Pak? Nah, supir truk gitu. Ya biasa itu ya. Jadi kalau dia nggak tahan, dia keluar langsung. Setelah itu dia masukin lagi, nggak lagi disiram, nggak lagi istinja, dibersihkan kemaluannya. Ini akan dapat azab kubur kalau dia mati itu. Naudzubillah. Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua, orang ini suka namimah, suka ngadu domba, sekaligus suka menggibah, memfitnah orang. Hati-hati bulan Ramadan ini, jaga di sana Ibu, Bapak, jangan sampai rusak puasa kita. Ya. Terus kemudian yang keempat, orang ini suka janji palsu, janji bohong. Saya berjanji sama kamu, saya akan berikan ini, padahal tidak pernah terjadi. Bohong. Ini merusak puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah wanadri bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Ini bulan Ramadan biasa ngebuburit, ntar dia lihat di depan, waduh banyak yang lewat. Yang lewat itu ada perempuan ini dilihat melotot padahal lagi puasa, mata yang melihat terus dengan syahwat ini merusak puasa kita. Hati-hati. Jadi jamaah sekalian, semua memang diberikan Allah sebagai ujian buat kita. Makanya benar apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, banyak-banyaklah kalian di masjid, jangan tinggalin masjid. Di masjid mana ada maksiat, mata kita lihat ada perempuan nggak ada, masuk sini yang pakai pakaian yang tidak baik. Di masjid kita baca zikir kepada Allah, baca Quran. Berapa hatam Bapak sudah sampai hari 5 hari ini baca Quran? Terus baca, terus diulang-ulang. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan sesungguhnya ya siyama wal Qur'ana yasfa'ani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya puasa kalian dan bacaan Quran kalian ini Quran ini akan memberikan syafaat nanti dari kiamat buat kalian. Syafaat menolong kita, orang lagi kesusahan, lagi sulit di padang mahsyar, ditolong, diberikan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu puasa karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran Rasulullah SAW jangan ditinggalkan. Apa itu? Banyak kita ini salah dan berlebihan. Kalau kita berbuka puasa, Nabi katakan segera berbuka, jangan diperlambat. Ini gak cara sehat yang Nabi ajarkan pada kita, jasmani kita biar sehat. Ya, kalau makan sahur diperlambat. Jangan makan sahur jam 12 malam, itu bukan makan sahur, itu mindo namanya. Ya, udah sahur, udah jam berapa? Jam 12. Itu bukan sahur. Kalau ikuti aja Rasulullah dalam hadis sahih, Rasulullah itu makan sahur ukurannya 50 ayat dibaca antara makan sahur dan sholat subuh. Itu mendekati. Kenapa? Kekuatan perut kita ini insya Allah sampai kepada maghrib nanti. Kalau jam 12 kekuatan kita, jam 12 sudah bunyi ini perut. Nyari dia tuh apa nyari? Warteg gitu. Memang tertutup. Masuk memang kelihatan kakinya doang. Siapa kayak lagi makan, lagi apa? Lagi sahur. Dan ini banyak orang Islam. Bapak kerja dari makan sahur ikut sahur. Setelah dia pergi kerja jam 12 udah mulai ini. Dia nggak tahan. Akhirnya dia datang ke tukang makan itu. Dia makan. Pulang dia bohong sama istrinya, sama ibunya, sama mertuanya. Puasa? Puasa dong. Padahal udah buka dari jam 12. Ini merusak puasa kita. Dan nanti di akhir Ramadan kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Pak, Ibu sekalian, keluar dari Ramadan kita dapat ampunan dari Allah. Meninggal dunia dapat ampunan dari Allah. Insya Allah surga tempat kita. Mudah-mudahan. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita dari hal yang merusak ibadah puasa kita, yang membatalkan ibadah puasa kita,
dan juga membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan diberikan kesehatan kepada kita sehingga kita sampai kepada selesai Ramadan nanti kita menjadi orang yang dapat ampunan dan mendapat predikat la'allakum tattaqun insyaallah. Barangkali ini saya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.